Jadi agar kita bisa sukses di usaha ternak, khususnya di breeding ya teman-teman. Usahakan kita memiliki bibitan yang bagus, yang unggul, yang berkualitas. Ditambah lagi dari pejantan juga sama, yang bagus, yang unggul, yang berkualitas. Agar nanti hasil anak yang dicetak ini juga Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama Ternak Mandiri Muda. Semoga teman-teman di luar sana sehat selalu, dipanjangkan umurnya, serta diberikan rezeki yang berkecukupan ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman dan edukasi mengenai apa yang dimaksud dengan breeding ya, breeding domba. Nah, secara teori dan sederhana, breeding itu produksi anak. Jadi untuk menambahkan populasi teman-teman pada kandang. Kalau misalkan teman-teman ingin berniat breeding gitu ya, itu biasanya kita membutuhkan beberapa indukan untuk hasil dari reproduksi pada anakan ya teman-teman. Ditambah lagi kita membutuhkan satu pejantan teman-teman, atau 2 pejantan gitu ya paling maksimal. Nah dari breeding ini ketika kita mempunyai misal 10 atau 5 ya domba bibitan yang siap untuk direproduksikan untuk mencetak anak. Nah itu bisa dibilang breeding teman-teman. Jadi secara sederhana itu breeding memproduksi anakan gitu ya, atau menambah populasi pada kandang teman-teman. Jadi perlu kita ketahui juga teman-teman, kunci sukses untuk breeding itu ada beberapa poin penting ya. Yang pertama, kita harus mempunyai bibitan unggul teman-teman. Jadi usahakan ketika kita ingin breeding gitu ya, usahakan kita membeli bibitan pada peternak teman-teman. Jangan beli di pasar gitu ya, karena di pasar itu kita nggak tahu gitu ya dari galur murninya atau domba asal usulnya dari mana gitu teman-teman. Jadi usahakan kita membeli bibitan unggul, bibitan yang bagus dari peternak teman-teman. Karena dari peternak ini ada beberapa poin plusnya ya. Yang pertama kita bisa tahu genetiknya, terus kita juga bakalan tahu ya ini turunan mananya gitu ya teman-teman. Ditambah lagi ini anak yang keberapa, anak ke-1 atau kedua, ketiga, bahkan sampai ada yang kelima gitu teman-teman. Jadi dari peternak itu sendiri kita bakalan tahu teman-teman kelebihan dan kekurangan pada si dombanya ya. Berbeda dengan di pasar. Kalau misalkan kita beli di pasar, meskipun untuk dari poel ya, dari usia dombanya kita tahu, tapi terkadang kita bakalan bingung teman-teman, apalagi khususnya untuk pemula ya. Bingungnya kenapa? Karena domba di pasar itu tidak memungkiri ada yang benar-benar bibitnya ini berkualitas, ada juga yang standar gitu ya, standar pada umumnya teman-teman. Jadi ada juga ya di pasar domba-domba yang bagus, domba-domba yang berkualitas, asal kita memilihnya itu harus jeli ya, harus detail. Jadi biar kitanya nggak salah gitu ya, nggak salah beli, biar hasil dari produksi di kandang untuk ternak breeding khususnya itu bagus teman-teman. Tapi untuk saya pribadi, saya menyarankan untuk membeli bibitan-bibitan unggul ini di peternak teman-teman. Nah selain dari
bibitan yang unggul dan berkualitas, kita juga harus memilih ya pada pejantan. Usahakan kita membeli pejantan yang bagus juga teman-teman, karena pejantan ini sangat mempengaruhi juga ya, khususnya untuk masa cetak anak atau produksi anak ya, yang nantinya bakalan dihasilkan pada bibitan indukan ini teman-teman. Secara sederhana, untuk memilih bibitan atau pejantan yang bagus, bisa kita lihat dari usianya teman-teman. Yang sudah siap pijah itu biasanya di kisaran usia 1 tahun ya, atau lebih bagus lagi dan maksimal lagi di atas 1 tahun teman-teman. Jadi untuk pejantan ini bisa kita lihat juga dari motif tanduk ya. Motif tanduknya yang bagus, dari perawakannya bagus, dari tulang-tulangannya juga bagus, agar nanti hasil dari cetak anaknya ini juga bagus ya teman-teman hasilnya. Karena kalau misalkan kita memiliki bibitan unggul yang berkualitas, yang bagus, ditambah kita memiliki pejantan yang bagus, yang berkualitas, insya Allah nanti ya untuk menghasilkan cetak anak ini juga bakalan nurun teman-teman, bakalan bagus gitu ya. Jadi usahakan membeli bibitan unggul ini pada peternak. Untuk pejantan juga sama ya di peternak, agar galur murni nate kaciri gitunya. Jadi benar-benar murni, darah turunannya kita tahu. Ditambah lagi kita juga tahu kelebihan dan kekurangan pada domba yang mau kita beli teman-teman. Kita juga harus bisa menyesuaikan ya, agar hasilnya maksimal dan kita bisa sukses di usaha ternak, khususnya di breeding teman-teman. Oke, jadi segitu aja ya mengenai breeding. Jadi secara sederhana, breeding itu kita memproduksi anak atau menambah populasi pada kandang ya. Yang tadinya semisal kita memiliki 10 bibitan induk dan 1 pejantan atau 2 pejantan untuk pamijah, pamacak gitunya. Nah, dari hasil 10 bibitan ini itu bakalan menghasilkan anak beberapa ekor ya teman-teman. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan sampai ada yang 5 teman-teman. Jadi tidak kita pungkiri, dari sistematis breeding ini kita akan menambah populasi pada kandang teman-teman. Dari yang tadi awalnya memiliki bibitan 10, nanti bakalan ada regenerasi baru ya. Dari hasil cetak anak ini akan ada penambahan populasi pada di kandang teman-teman. Itu yang dinamakan breeding ya. Jadi segitu aja videonya di kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Bantu terus channel ini agar makin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.